Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari Saat badai datang, silih berganti dalam hidupku. Hatiku kan tetap tenang, Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam doa pagi hari ini. Dan pada kesempatan hari ini saya mengajak untuk setiap kita menikmati hadirat-Nya. Kita bawa persembahan kita
lewat pujian dan pengagungan. Mari sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau hadir mengurapi setiap kami. Engkau hadir memulihkan setiap hati kami Tuhan. Hati kami haus. Hati kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita angkat pujian ini dari awal bersama-sama. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Yesus, Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih,
Terima kasih Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau pulihkanku, kau sembuhkanku, berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Haleluya. Oh Yesus, ku menyembah, ku tinggikan nama-Mu, sebab Kau yang layak terima pujian kami, sebab Kau yang layak terima hormat. Kau bertata di atas pujian kami. Oh haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara dikasih Tuhan. Bersyukur sekali pagi ini kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Dan saya percaya waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, damai sukacita Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Doa pagi ini diadakan setiap hari, Senin sampai Jumat jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Tapi hari Sabtu diadakannya jam 6. Kenapa? Karena kalau Senin sampai Jumat itu online saja. Kalau hari Sabtu jam 6 itu hybrid. Jadi ada online melalui YouTube GBI Bethel seperti biasa, tapi juga ada onsite di gereja. Jadi besok jam 6. Nah saudara sekalian, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Yesus Sang Terang. Yohanes 1 ayat 4 dan 5 berkata, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, kemarin saya membahas bahwa Yesus adalah sang hidup. Karena kata Zoe itu atau kata hidup dalam bahasa Yunani merujuk pada dua hal utama. Tuhan memberikan hidup yang abadi, hidup kekal selamanya di dalam sorga. Dan juga yang kedua, hidup yang bermutu, yang berkualitas. Hidup untuk mengasihi, hidup untuk menjadi berkat. Hidup bukan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan,
tetapi justru membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, tapi hari ini saya membahas kata yang kedua, yaitu terang. Yesus sang terang. Kalau kita baca dalam Alkitab, Yohanes 8 ayat 12 misalnya, Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Nah, terang ini juga bisa ada dalam hidup kita, manusia, sehingga kita bisa menjadi anak-anak terang. Kita bukan sumber terang, seperti bulan itu bukan sumber terang. Tapi kenapa dia bisa bercahaya? Karena dia memantulkan, merefleksikan cahaya dari matahari. Kalau saya ibaratkan Tuhan adalah matahari kebenaran, maka kita yang hidup dekat dengan Dia harus bisa memantulkan, merefleksikan cahaya kebenaran, kemuliaan ini kepada orang yang di sekitar kita, sehingga kita menjadi anak-anak terang. Artinya hidup terang-terangan, terbuka, jujur, tidak hidup di dalam kegelapan. Nah, apa manfaat hidup di dalam terangnya Kristus? Yang pertama, saya melihat terang itu mengusir kegelapan. Keadaan alam pada awal penciptaan, kalau saudara baca dalam Kejadian 1 ayat 2, ditulis, "Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra raya." Belum berbentuk dan kosong, itu bahasa Ibraninya tohu wabohu, artinya kacau balau, tidak berbentuk, tidak beraturan. Tetapi ayat 3 kemudian, "Berfirmanlah Allah, jadilah terang." Maka terang itu menjadi jadi. Dan kemudian bumi itu menjadi tempat yang jauh lebih indah untuk dihuni. Dari sini saya melihat bahwa kalau kita hidup di dalam terang, kegelapan akan sirna, kekacau balauan akan menyingkir. Ada seorang suami, penjudi habis-habisan, bertahun-tahun judi. Keluarganya kacau, penghasilannya morat-marit, saudara. Tapi satu kali dia mendengar firman, dia bertobat. Dia dipulihkan oleh Tuhan. Dan akhirnya keluarga itu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, melayani Tuhan. Kenapa? Terang kemuliaan Kristus datang. Saya yakin orang yang sungguh bertobat, akhir hidupnya happy ending. Kalau belum happy, belum ending, Tuhan masih terus akan memproses. Ya, kalau dunia ini kadang endingnya sedih banget. Seperti seorang suami pulang dari kantor, dia lihat istrinya lagi nangis. "Loh, kenapa kamu nangis? Sakit? Ada yang nyakitin kamu?" "Enggak, Pap. Saya tadi baca buku, endingnya kok sedih banget." "Hah? Buku apa? Buku novel?" "Bukan, Pap. Buku tabungan kita, endingnya kok sedih banget," katanya. Saudara-saudara, itulah keadaan dunia. Tetapi orang yang sungguh berjalan dalam terang Tuhan, happy ending. Terang mengusir kegelapan. Tapi yang kedua, terang Kristus akan mengungkap hal yang tidak kelihatan. Menyingkap kegelapan, menyingkap topeng-topeng. Saudara, ada yang bilang kebenaran itu seperti terang yang tertuju kepada mata yang sakit, membuat silau. Tidak bisa melihat langsung karena menyakitkan. Saya ingat kalau Yesus datang dalam kehidupan seorang, dia akan menelanjangi ketidakbenaran. Tujuannya bukan mempermalukan, tapi supaya orang bertobat. Seperti wanita Samaria yang ketemu Yesus di perigi Yakub. Yesus kemudian bilang, "Panggil suamimu." "Aku belum bersuami." Kata wanita itu, "Tepat katamu, sebab kamu sudah 5 kali bersuami, dan sekarang kamu tinggal dengan suami orang." Kaget dia, ditelanjangi, saudara sekalian. Waduh, kok tahu? Dia menjadi malu, dia sadar dirinya sangat berdosa di mata Tuhan. Tapi kemudian Tuhan menawarkan air kehidupan. Kalau kamu minum air ini, kamu haus lagi. Tapi kalau kamu minum air kehidupan yang aku tawarkan kepadamu, kamu tidak akan pernah haus lagi sampai selamanya. Sebaliknya dalam hatimu akan memancar aliran air hidup. Wanita ini bertobat. Dan dia bilang, "Engkau adalah Mesias. Engkau adalah Kristus. Aku adalah orang yang dijanjikan untuk menjadi raja atas kami, menjadi juru selamat dunia." Akhirnya dia pergi ke kampungnya, ke Samaria, dan memberitahukan bahwa aku telah ketemu Mesias. Dan orang-orang datang berbondong-bondong untuk berjumpa dengan Yesus. Pelacur berubah jadi penginjil. Karena apa? Terang Kristus masuk di dalam hatinya. Oh, kiranya terang Tuhan juga masuk dalam hidup kita.
semua yang kotor, yang jorok, yang najis. Oh, kiranya Tuhan menyingkapkan semuanya itu, sehingga kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tetapi berjalan dalam terang Tuhan yang abadi. Dan yang ketiga, yang terakhir, terang Kristus itu adalah terang yang membimbing. Saudara bisa bayangkan kalau orang jalan di hutan yang gelap, dia akan meraba-raba, dia takut jatuh, mungkin ada jurang, mungkin ada pohon besar. Tapi kalau dia membawa senter, dia bisa melihat arah jalan. Karena senter itu akan membimbing dia keluar dari hutan yang gelap tersebut. Ingatkah saudara akan orang Majus? Sebelum ketemu dengan Yesus, mereka hidup dalam kegelapan dosa, tidak mengalami kepastian keselamatan. Jadi mereka ketemu Herodes, dan Herodes bilang, nanti balik lagi ke saya ya, aku ingin menyembah dia juga. Padahal Herodes sudah bermaksud jahat ingin membunuh Yesus. Tetapi ketika orang Majus ketemu Yesus, mereka sujud menyembah, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan oleh Tuhan lewat mimpi, mereka mengambil jalan lain. Kenapa? Terang Kristus ketika datang membimbing. Jangan jalan yang salah, jangan jalan yang lama, tapi jalan yang baru. Saya berdoa supaya terang Tuhan membimbing kita. Dan sekarang ini terang itu membimbing kita melalui firman Tuhan. Yesus adalah firman yang hidup, Alkitab adalah firman yang tertulis. Jadi kalau kita tiap hari baca firman, mendengar firman seperti hari ini, terang Tuhan membimbing hidup saudara. Saudaraku, hidup lalu lurus di hadapan Tuhan. Segala dosa kita akui kepada Dia, supaya kita sungguh-sungguh bertobat dan berkenan kepada Tuhan. Berjalanlah di dalam terang, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat, menerangi orang-orang di sekitar kita. Nah, kita berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau ada beban dalam hidup saudara, ada dosa yang mau diakui, ada permohonan doa untuk kesembuhan, untuk jalan keluar, mari kita berdoa. Tuhan akan memberikan terang kemuliaannya dalam hidup saudara. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang mengikuti doa pagi ini secara online di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jamahlah hati kami yang terdalam. Kalau Engkau menemukan masih ada sisi-sisi gelap dalam hidup kami, perkara-perkara yang tidak berkenan, terangi itu dengan terang-Mu yang Kristus. Karena kami percaya waktu terang itu bercahaya, terang memberikan pengharapan, terang memberikan tuntunan, terang mengusir kekacau balauan dalam hidup kami. Kalau ada di antara kami yang dengan terbuka berkata, hidup kami kacau Tuhan. Tuhan, masuklah dalam hidup kami, bereskanlah ya Bapa. Mungkin hati kami sudah kotor, bahkan lebih kotor dari kandang Bethlehem yang hina. Tapi Engkau berkenan masuk ke dalamnya dan menjadikan tempat yang tidak layak itu menjadi pusat di mana orang datang memuliakan Engkau. Biarlah kehadiran Kristus dalam hidup kami memperbarui iman kami dan hidup kami berkenan kepada Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Berikanlah berkat kepada anak-anak-Mu. Berkati bangsa kami Indonesia dengan damai dan sukacita Tuhan. Biarlah Engkau tetap berdaulat bagi bangsa kami dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Hari Sabtu jam 6 pagi. Hari Minggu kita beribadah di tempat ibadah kita masing-masing. Dan hari Senin sampai Jumat kembali jam 5 pagi. Saya akan melayani saudara bersama dengan tim. Dan saya percaya kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.